Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Cak Fir. Nah, pas buka-buka Instagram nih ya, ada pertanyaan masuk di Lesehan Fikih Cak Fir itu. Pertanyaannya cukup unik nih. Nah, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya itu, apakah kalau emak-emak memandikan anaknya atau kemudian menyeboki anaknya gitu ya, itu membatalkan wudhunya gitu. Maka jawaban kami ya gimana dulu mandiinnya gitu kan. Kalau ternyata memandikannya itu kemudian menyentuh kemaluannya atau menyentuh ke sekitaran lubang duburnya, maka otomatis membatalkan wudhunya. Dan otomatis juga orang-orang kalau nyebokin anaknya tuh gitu kan, otomatis dia nyentuh kemaluan atau sekitaran lubang duburnya, bahkan lubang duburnya juga iya tuh gitu ya. Maka itu otomatis membatalkan wudhunya. Ini kalau kita mau lihat dalam kitab Al-Ghoyah wa Taqrib yang simpel saja gitu ya. Ini fikih madzhab Syafi'i yang paling mudah, paling awal, biasa dibaca untuk pemula gitu ya. Dikatakan di sana, faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini gitu ya. Apa-apa yang keluar dari 2 lubang. Kemudian wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, kemudian tidur dengan posisi yang tidak sempurna. Wa zawalul akli bi sukrin aw maradin, atau ya hilangnya akal karena sebab sukrin. Sukrin itu apa ya? Mabok gitu ya. Aw maradin, atau karena sakit. Walam surrojulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin, atau laki-laki yang menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. Tanpa penghalang itu misalkan tanpa kain, itu otomatis membatalkan wudhunya. Suami nyentuh istri, itu dalam madzhab Syafi'i nggak bersyahwat pun membatalkan wudhunya. Wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaf, kemudian menyentuh kemaluan manusia bi batinil kaffi, dengan telapak tangannya. Wa massu halaqati duburihi 'alal jadid, dan dalam pendapat yang jadid, dalam kaul jadidnya madhab Syafi'i, menyentuh halaqatu dubur, sekitaran dubur, itu juga termasuk membatalkan wudhu. Nah, kalau kita buka dalam kitab Al-Iqna, penjelasan kitab Al-Ghoyah wa Taqrib gitu ya, penjelasan kitab Matan Abi Syuja ini, dalam kitab Al-Iqna dikatakan bahwasanya massu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia, mau manusianya itu masih kecil, mau sudah besar, udah tua, bahkan yang sudah meninggal pun, kalau disentuh kemaluannya otomatis membatalkan wudhunya orang yang hidup tadi ya. Termasuk kalau ibu-ibu memandikan anaknya, sekalipun itu anaknya dia sendiri gitu ya, sekalipun itu anaknya dia sendiri, itu otomatis itu bisa membatalkan wudhu dia. Termasuk memandikan. Kalau memandikan ya menyentuh kemaluan, apalagi nyebokin gitu ya. Kalau nyebokinnya itu menyentuh sekitaran dubur, menyentuh kemudian kemaluan, maka otomatis membatalkan wudhu. Cuman lagi-lagi jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang memberatkan begitu. Karena kenapa? Karena intinya bukan berarti nggak boleh menyentuh itu. Kalau Anda butuh untuk menyentuh itu seperti menceboki anak Anda, itu Anda butuhkan. Bukan berarti nggak boleh, hanya membatalkan wudhu. Yang intinya, kalau Anda mau sholat, Anda mau menyentuh mushaf, Anda mau tawaf, Anda mau iktikaf di masjid, Anda tinggal wudhu lagi saja. Nah, itu simpelnya seperti itu ya. Jadi jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang membuat pusing, membuat ribet. Enggak ribet. Tinggal wudhu lagi, gitu aja sebenarnya. Baik, ini jawaban kami. Semoga ini mengakomodir pertanyaan tadi. Ya, selanjutnya bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan kepada kami, silahkan langsung layangkan pertanyaan Anda di nomor ini via WhatsApp ya tentunya. Kemudian bisa juga di Instagram kami @binswandi, atau bisa juga di kolom komentar Nus ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.